Hari ini mungkin kita akan ada dua. Kita akan membahas manajemen reputasi untuk teoritisnya dan seperti ini, dan juga untuk tugas individu gitu ya. Sebelum itu kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Siang semua. Mungkin di sini hari ini yang baru masuk nih 5 ya dari 8, tapi kita udah lebih dari 50, kita mulai aja. Untuk hari ini kita akan membahas tentang adanya tugas. Kemarin juga sudah saya uh, ucapkan adalah uh, cari satu produk, satu suatu produk yang terdekat dari kalian, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya akan mengajarkan caranya untuk affiliate atau komunikasikan dalam sosial media untuk mendapatkan uang, itu cuan ya istilahnya. Nah, kemudian kita akan eh, membuat sebuah produk digital tersebut dengan komunikasi yang baik dan benar gitu ya. Dengan cara yang kemarin kita sudah bahas ada speech outline worksheet. Jadi nanti mungkin bisa dibuat satu video sebenarnya hanya 1 menit gitu ya. Kalau bisa lihat TikTok gitu ya. TikTok, Instagram, YouTube Short gitu ya. Short YouTube itu hanya 1 menit kalau nggak salah 1 menit. Nah, bisa dibuat gitu ya. Kemudian dari penjelasan melalui produk apa, produknya bebas gitu ya. Nah nanti bisa tinggal copy aja ke Word atau ke manapun gitu ya, yang bisa biasanya sih ke Microsoft Word, kemudian bisa copy linknya aja ke dalam situ, ke dalam Word-nya, lalu nanti disubmit untuk tugasnya. Nah, tugasnya menampilkan suara dan muka. Nanti saya ada contohnya yang memang FYP saat ini, FYP 2 minggu yang lalu sih, gitu ya. Dia itu lumayan penontonnya, sampai kisaran 1 M-an gitu ya. Nah, ini mungkin kenapa alasannya dia itu bisa FYP gitu atau FYP itu ya. Nah, iya, nanti kita akan bahas dengan sesuai dengan poin-poin yang ada dari komunikasinya dia. Kenapa sih kok orang tertarik ya untuk mengklik si sosial medianya dia gitu ya, atau TikTok. Saya tadi carinya di TikTok, di Instagram juga ada, di YouTube juga ada short gitu ya. Kenapa dia jadi FVP gitu? Padahal sebenarnya banyak yang mempromosikan produk tersebut gitu. Nah, mungkin sebelum itu kita bahas, sebelum kita bahas ke tugas individu, nanti kita akan review lagi gitu ya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu manajemen reputasi. Sebentar. Nah, jadi nanti kita akan ada tugas, di mana tugasnya adalah mengkomunikasikan suatu produk untuk dapat dijual atau mungkin secara digital maupun sosial medianya. Jadi kita inti dari komunikasi apa sih? Buat apa sih kita komunikasi cuap-cuap? Buat apa sih kita eh, mengkomunikasikan terhadap sosial media dan digital? Pasti intinya adalah untuk mendapatkan eh, reputasi yang baik maupun juga mendapatkan uang yang lebih ya. Nah, secara silabus tiap itu pasti rencana pembelajaran saya sudah terangkan bahwa ada namanya manajemen reputasi, di mana itu ada tugas individu di pertemuan ke-10 ini. Nah, kemudian kita nanti akan membahas tentang penjelasan pentingnya reputasi melalui valuing reputation dan faktor-faktor dalam reputasi serta contoh kasusnya. Jadi alasannya kenapa sih kok kita harus mengkomunikasikan secara baik di dalam suatu perusahaan, akan tetapi kok eh, dikarenakan apa nih? Oh, ternyata ada namanya reputasi dalam suatu perusahaan yang perlu kita komunikasikan agar tidak terjadi kasus. Nanti ada contohnya. Nah,
Valuing, oh, oke. Valuing reputation. Jadi penting nih kita jaga salah satu reputasi. Nah, contohnya kayak kita aja nih ya, adik-adik. Misalkan, ih dia mah tukang nyontek gitu ya. Udah terkenal nih, ah tukang nyontek dia mah. Tuh, dia mah pemalas. Nah, kita males dong kalau misalkan udah tukang nyontek, pemalas, nggak mau ngerjain tugas. Kalau kita diajak, contohnya misalkan eh, Dewi sama siapa ya nama yang di luar Indah gitu misalkan Dewi sama Indah. Nah, Dewi ini rajin nih, tapi dikelompokkan dengan Indah yang em, tidak mengerjakan, jarang. Pokoknya kalau dikelompokkan sama dia males aja bawaan Dewi ya sama Indah ini. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, eh, itu juga karena reputasi Indah yang sebenarnya sudah dia bangun eh, jelek gitu ya, tidak mau mengerjakan. Pokoknya kalau kita sekelompok sama Indah, anggapannya kayak ah eh, ngapain sih sama dia? Udahlah, nggak usah. Katanya mendingan saya sendirian aja, nggak usah kelompokan sama dia. Nah itu masuk dalam jenis reputasinya si Indah ini. Ah dia udah pemalas lah, udahlah saya males kalau kelompokan sama dia. Sama dengan juga suatu perusahaan atau organisasi. Jadi kita kalau udah kita punya indikator tersendiri di dalam suatu perusahaan ya. Jadi misalkan em, reputasinya bagus nih, reputasinya jelek gitu ya, buruk nih. Misalkan contohnya siapa ya? Kemarin Antam gitu ya, emas tuh. Nah, di situ ada sekalinya emasnya emas palsu gitu ya. Berapa berapa banyak kubik gitu dari Antam yang memang di packaging ternyata ada emasnya palsu. Akhirnya memang ketergantungan masyarakat terhadap ingin em, melihat reputasinya akhirnya membeli yang memang reputasinya lebih baik. Mungkin beli punyanya UBS atau yang lain yang memang reputasinya lebih baik dibanding reputasinya si Antam. Contohnya seperti itu. Dan juga termasuk saham gitu ya. Ah, aku mau investasi di saham gitu ya. Di saham tapi jangan saham yang inilah bodong. Sahamnya udah pasti jatuh tuh cuman digoreng aja gitu kan seperti itu. Kalau memang adik-adik tertarik untuk masuk ke dalam sana. Nah, itu bergantung nih pada reputasi. Alasan itu kenapa kita sebagai komunikator gitu misalkan kita sebagai dalam komunikasi sosial media dan digital kita perlu nih ada bergantungnya terhadap reputasi. Nah, valuing reputation ini sebenarnya mengukur reputasi organisasi. Jadi kita ada survei dari stakeholder. Stakeholder itu contohnya adalah pegawainya, ownernya gitu ya. Kemudian customernya itu termasuk juga dalam stakeholder maupun suppliernya. Gitu. Jadi itu termasuk kita adakan survei di situ. Nah, secara itu kita perlunya komunikasi nih. Bagaimana caranya? Oh, mungkin bisa Google Form, Monkey, atau ada tuh namanya, lupa saya, Form, atau untuk platform yang memang melakukan survei secara digital agar kita dapat mengetahui reputasi organisasi atau perusahaan kita, gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, analisis media, jadi memang pakai Edelman, jadi Trust Barometer. Nah, nanti mungkin saya nggak terlalu di sini karena adik-adik belajarnya komunikasi, gitu ya. Nah, di sini juga akan melihat reputasi yang sedang naik atau turun. Jadi secara komunikasi pun kita mengecek terlebih dahulu ya. Misalkan kita komunikasikan di sosial media kita, contohnya apa ya? Oke, contohnya nih ya, tolak angin. Tolak angin ini misalkan reputasinya contoh ya reputasinya lagi buruk nih gitu ya ternyata dia pakai bahannya nggak herbal ternyata banyakan gulanya bisa berdampak pada yang diabetes gitu misalkan contoh seperti itu. Nah ini bisa eh, dilihat dari trennya oh kalau kayak gini lagi em, apa ya
trennya lagi buruk nih untuk produk ini, ya kita change dulu produk yang lain. Secara komunikasi seperti itu. Dan atau misalkan produknya lagi buruk, biasanya ada memang sebagai juru bicara atau komunikasi yang memang men-share terhadap sosial media maupun digitalnya untuk menurunkan sebuah tren yang memang sedang buruk memperburuk suatu perusahaan. Misalkan enggak kok kita nggak seperti itu, emasnya asli. Atau mungkin tadi ya, enggak kok ini produknya herbal, menggunakan gulanya bukan gula yang gula palem gitu ya. Nah, itu bisa gula merah bukan gula yang memang gula putih gitu ya. Bisa nggak terlalu untuk membuat orang diabetes. Misalnya contoh seperti itu. Nah, untuk mengetahui posisinya, jadi kita perlu membangun brand yang kuat untuk meluncurkan produk baru dan kegiatan brand lainnya. Jadi secara nggak langsung nih, kita secara komunikasi, kita perlu nih untuk memaintain atau eh, suatu produk gitu atau suatu organisasi atau suatu perusahaan ya, di dalam sosial media maupun digital karena itu tidak bisa terhapus ya ketika kita sudah diposting ke digital maupun sosial media yang buruk-buruknya pasti tercatat di Google gitu ya. Kalau maupun dihapus harus membayar mahal terhadap orang yang memang memposting hal tersebut dan itu pun belum tentu yang memang posting tersebut mau menghapus suatu reputasi yang buruk tersebut gitu ya. Nah, mempengaruhi manajemen reputasi, jadi kita ada yang kita tidak dapat dikontrol oleh organisasi. Jadi memang ada narasi isu. Ya, misalkan contoh ya tadi Antam palsu bla 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 gitu ya telah yang tidak dapat dikendalikan kemudian harga harga jualnya malah naik nih tapi dengan ada beberapa kondisi yang penipuan misalkan gitu ya kita tidak dapat mengontrol hal tersebut. Nah, itu eksternal ya karena memang ada isu-isu yang ya dibuat aja sama orang gitu ya. Gimana cara mengendalikannya? Ya kita komunikasikan lagi secara sosial media maupun digital platform dari yang kita punya. Oleh karena itu, pentingnya kita membangun branding, branding dari suatu mungkin personal branding maupun platform gitu ya. Jadi adik-adik bisa nanti mencoba gitu ya. Nah, dapat mempengaruhi berbagai sektor dalam organisasi. Jadi memang eh, ada beberapa sektor, misalkan kita usahanya usaha bisnisnya bisnis apa? Nih ada yang ikut bisnis di bisnis digital sedang lagi ada acara ya untuk membuat suatu bisnis yang akan dipamerkan. Di sini ada yang ikut Kita semua ikut, Kak. usaha apa nih? Bisnisnya apa? Belum ditentukan. Hah? Apa? Tadi sinyalnya jelek. Belum ditentukan, Kak. Oh, belum ditentukan. Oke. Kemarin saya mengajar yang semester 6. Mereka udah nentuin sih mau bisnis apa gitu ya. Jadi nanti, nah di sini pun ketika pasti adik-adik nanti akan diterjunkan untuk pameran. Nah di situ perlu ada komunikasi secara sosial media maupun digital. Jadi perlu nih untuk komunikasikan. Komunikasi pun kemarin juga kita bahas ada desain yang baik gitu ya. Dan memang apa berfungsinya nilai tambahnya terhadap si suatu produk tersebut entah adik-adik mau produk atau jasa yang adik-adik sampaikan untuk bisnis tersebut. Nah, kemudian untuk isu gitu ya, ada fundamental yang sulit nih untuk menyelesaikan program PR. Jadi PR itu public relation. Ya, seperti tadi ya, misalkan em, usaha nih, nanti kita akan di suatu kampus kita taruh stand gitu ya. Kemudian di stand tersebut kita
pamerkanlah produk-produk yang ada. Kemudian apa sih kelebihannya dari produk yang lain? Gitu. Jadi mungkin kelebihannya untuk kesehatan, mungkin kelebihannya ini desainnya otentik, tidak ada yang memiliki gitu ya, atau yang lainnya. Misalkan seperti itu. Nah, itu perlu ada komunikasi. Nah, komunikasi gimana? Bisa di sosial media. Yang nanti saya akan ajarkan mungkin untuk membuat ketika adik-adik sudah mempunyai produk yang ingin dijual, tidak hanya lewat kampus aja kita jualan di offline, tapi kita juga bisa berjualan di online gitu. Nah, contoh nih, faktor yang mempengaruhi manajemen reputasi. Jadi, ketika kita nanti sudah ada bisnis, kita punya nih isu yang harus disuarakan. Nah, jadi ada isu-isu yang dari mungkin politik ya. Kemarin em, button scarf tahu, hijab. Nah, itu ada isu-isu tentang politik di mana bapaknya dari ownernya tersebut adalah DPR atau menteri gitu, saya lupa. Nah, itu yang memang eh, adanya KPK em, melacak bahwa pencucian uang atau korupsi. Jadi itu ada suara nih, suara-suara yang memang membuat reputasinya mungkin sekarang menurun. Banyak juga yang memboikot karena apa nih punyanya ini bla 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 dari isu tersebut. Nah, mereka juga mengklaim jika perusahaannya memiliki kontribusi yang dalam terjadinya masalah. Misalkan ya, kalau kita em, membangun suatu produk, misalkan Erigo, pasti udah banyak yang tahu Erigo ya. Baju, pakaian buat gunung dan lain-lain. Mereka klaim adalah isu lingkungan gitu ya. Untuk membantu menanam pohon gitu ya, 1.000 pohon dan lain-lain. Nah, tetapi ketika dia sudah mengklaim tersebut, berarti dia harus benar-benar berkontribusi terhadap itu. Jika terbalik, nah contohnya nih kemarin Erigo lagi ada problem, isu, di mana dia membuat pabrik di wilayah Bandung, atau apa ya, besar gitu ya, tapi dengan memangkas hutan gitu ya, yang ternyata terjadinya banjir di sana. Nah, itu ada isu yang kok si produk ini mengklaim perusahaannya oke nih, gitu ya. Jadi ini kita komunikasikan lagi nih ya. Dia komunikasikan terhadap isunya dia ingin membantu menanam 1.000 pohon. Kok malah buka pabrik di hutan yang ditebang. Gitu ya. Jadi ini bentrok nih di antara isu yang eksternal tersebut gitu ya. Ini salah satu contoh yang mempengaruhi manajemen reputasi gitu ya. Ini ada juga nih isu besar ya, McDonald tentang obesitas. Nah, ini juga ada isu-isu bidang kesehatan di mana terverifikasi mendukung kelebihan kalori nih jadinya. Bagaimana nih untuk mengeluarkan kalori dalam tubuh yang mencegah isunya obesitas tersebut. Oleh karena itu, McDonald walaupun memang kita sudah tahu ya, akhirnya dia mengeluarkan produk salad, apple slice ya gitu. Jadi lebih kepada yang memang rendah kalori. Walaupun dia juga menjual yang obesitas, tapi mereka mengkomunikasikan secara iklan, advertising, bahwa mereka ini memang ini mengandung kalori yang besar. Oleh karena itu mesti olahraga agar tidak obesitas gitu. Jadi mengkomunikasikan kembali terhadap isu yang ada gitu. Jika nanti adik-adik memang membuka usaha gitu, ada isu-isu yang beredar, adik-adik harus mengkomunikasikan kembali, balikin lagi gimana caranya eh, suatu problem menjadi suatu em, apa ya, strength, jadi suatu em, tambah nilai tambah bagi perusahaan adik-adik atau bisnis adik-adik. Contohnya tadi ya,
eh, di dia itu ada peluang di sini. Dia itu mencari peluang, gitu ya. Adanya peluang terhadap yang memang problem atau ada masalah menjadi peluang. Tuh. Gimana caranya? Tadi itu contohnya. Oh, ada problem nih. Dia obesitas. Oh, kita jangan makan itu. Tapi dia mengeluarkan makanan yang memang rendah kalori, yang memang tidak menghasilkan obesitas, tapi dia juga memberitahu kita berjualan ya ini memang udah banyak kalorinya, tapi ya dengan tambah olahraga gitu. Tapi kita juga mengeluarkan produk yang sehat kok gitu. Itu jadi peluang berjualan lagi nih salad gitu ya di sana. Nah, kemudian ada lagi isu eksternal dari organisasi itu spesifik kita biasanya dengan concern terhadap LSM gitu ya, lembaga untuk swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga tertentu. Misalkan contoh isu pekerja di bawah umur. Nah, di sini mungkin banyak ya. Di sana ada nggak sih eh, ketika kita makan terus anak kecil jualan tisu, ada nggak ya? Ya ampun. Biasanya ngamen Kak. Ngamen kan, gitu ya. Nah itu dibawa anaknya, ada juga orang tua yang minta-minta gitu ya. Eh, Bawa anak bayi, sebenarnya anak bayinya bukan anaknya gitu. Anak yang memang disewa untuk mencari uang agar orang iba terhadap eh, mereka. Nah, itu juga ada isu-isunya gitu. Gimana nih caranya untuk hak asasi si anak ini agar dapat bersekolah, dapat makan yang baik gitu ya, diberikan untuk jangan sampai dipekerjakan di bawah umur. Banyak masih, apalagi di Indonesia em, kalau misalkan adik-adik main di Jakarta gitu ya, ke Blok M aja tuh, anak gaul Blok M sana. Nah, itu biasanya setiap malam minggu tuh ramai. Nah, itu banyak anak kecil yang memang itu jualan tisu dan bahkan ngamen sama lah gitu ya. Nah, tanya, sekolah enggak? Sekolah. Sekolah apa? Ada yang bilang, saya enggak sekolah gitu. Tapi ada bilang sekolah, sekolahnya malah sore, sekolah siang. Jadi saya pagi-pagi jualan tisu gitu ya. Nah, itu gimana nih isunya terhadap ini? Nah, memang ada juga beberapa usaha yang memang eh, kalau adik-adik mau coba ya, eh, apa ya? Almas sudah masuk sana belum ya? Ayam, Almas Oh, belum ya? Oh, Almas tuh ayam yang dibilang ayam albaik lah saat umroh gitu ya mungkin. Eh, Almas ini mendeklar gitu ya. Ayamnya ini kan kalau KFC sama McDonald anggapannya genocide gitu ya, bilangnya seperti itu lah ya. Nah, ada banyak boykot boykot tentang mereka gitu ya. Tapi si Almas ini pinter nih. Dia buka usaha terus kita menyumbangkan 5% penghasilan kita untuk eh, anak-anak di Palestina itu misalkan seperti itu atau Gaza dan lain-lain. Nah, em, itu kan sebagai apa ya? Bisnis yang mengkomunikasikan terhadap oh ada nih buat membantu reputasinya baik. Oh kita reputasinya baik kok. Kita membantu masyarakat karena memang rata-rata di Indonesia Muslim gitu ya. Nah, itu sangat membantu sekali untuk melakukan reputasi, menaikkan reputasi dari perusahaan tersebut gitu. Nah, ada tantangan tapi dalam mengelola isu eksternal. Jadi memprediksi nih bagaimana kapan isu tersebut dapat mempengaruhi reputasi organisasi. Contohnya ya, apa ya? Kita harus hati-hati ketika kita jadi public figure maupun kita dari menjadi sesuatu gitu ya. Nah, misalkan ada selebgram nih di sini. Saya punya dulu em, anak mahasiswa saya selebgram gitu ya. Anaknya lucu, cantik gitu ya. Tapi em, beberapa reputasi buruknya mungkin dari pergaulannya. Nah, pergaulan yang buruk gitu. Nah, tapi beberapa juga dia memperbaiki dengan komunikasi yang lebih baik lagi. Dari ada yang memang kita nggak tahu kapan kita dapat isu yang memang negatif
gitu. Contohnya mungkin beberapa banyak lah ya tersangkut dengan komunikasi, tapi ketika kita mengkomunikasikannya salah, tiba-tiba ada lah yang masuk penjara karena komunikasi yang di-cut-cut gitu ya, membuat isu-isu tentang agama dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kita tidak dapat memprediksi gitu ya. Tapi kita bisa prediksi hal tersebut terjadi gitu. Tapi kita bisa kira-kira kalau ada kayak gini kita harus melakukan apa gitu. Nah, itu pentingnya di sini. Untuk memprediksinya mungkin hanya orang-orang tertentu yang mengetahui, yang memang sering baca berita gitu ya. Ini apa nih, kenapa nih gitu ya. Misalkan seperti itu untuk reputasi dari bisnis atau perusahaan atau organisasinya tersebut. Nah, memahami isu yang dihadapi. Nah, siapa yang mengendarai isu tersebut dan pihak yang terlibat dalam isu tersebut. Misalkan kita dapat jangan sampai sih kita dapat masalah. Tapi seseorang nih misalkan dapat masalah. Kira-kira isunya apa nih? Gitu ya. Root cause-nya apa? Alasan akarnya nih dari mana nih isu ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih, oh, caranya kita untuk menghadapi ini misalkan ya, amit-amit adik-adik ada nih misalkan yang memang isunya negatif gitu ya. Oh, dia mah kayak gini gitu ya. Kemarin saya dapat berita mahasiswa saya nggak nggak mengikuti UTS UAS karena isu ada gitu ya misalkan. Nah, emang benar gitu. Saya tanyakan lagi nih, emang benar kamu begini gitu ya. Iya Bu, mohon maaf saya cuti bla 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 bla. Oh oke. Gitu. Nah, isu tersebut kita harus hadapi lagi ini hoax apa enggak gitu. Nah, kita bisa untuk menghadapi ketika kita membuka bisnis tersebut. Nah, dari buka bisnis kita ada bisnis itu misalkan bisnis kita ada isu negatif. Nah, gimana nih caranya kita untuk menjadikan peluang dari isu ini dan gimana caranya kita untuk mengkomunikasikan. Nah, itu balik lagi dari strategi adik-adik masing-masing. Nah, kemudian menentukan positioning organisasi atau bisnis dengan kompetitor dalam menghadapi isu serupa. Jadi misalkan adik-adik ada kompetitor ini. Nih adik-adik nanti ikut semua kan untuk bisnis digital, ikut perlombaan. Perlombaan atau membuat bisnis aja ya. Membuat suatu bisnis. Nah, ini ada kompetitor ternyata dari angkatan ke angkatan gitu ya. Oh, ini saya jualan baju Bu, ternyata dia juga jualan gitu ya. Nah, ini gimana nih? Ada isu yang serupa mungkin. Aduh, bajunya cetaknya itu menggunakan bahan kimia yang merusak mungkin pernafasan dan lain-lain gitu. Atau mungkin bikin kulitnya jadi apa ya, alergi gitu ya. Kemudian bagaimana gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di situ. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi manajemen reputasi. Jadi kita bisa lihat ya, memungkinkan lebih besar ditanggulangi oleh organisasi. Nah, di situ juga kita lihat dapat mempengaruhi nggak nih untuk internal organisasi. Misalkan contoh ya, dapat diselesaikan lewat internal atau kita nggak bisa gitu. Kita harus lihat nih yang seperti tadi eksternal ini adalah internal. Jadi eksternal ya kita tidak dapat menanggulangi, tapi kita dapat memprediksi kira-kira keluarnya kapan. Kalau misalkan ada hal tersebut, risikonya gimana, kita caranya untuk menanggulanginya seperti apa. Namun kalau misalkan di internal kita saja nih, toh ini ada yang grup di sini siapa aja nih? Grup bisnis atau sendiri? Hah? Grup satu kelas dua kelompok. Oh, satu kelas dua kelompok. Berarti berempat-berempat ya? Iya. Oke. Nah, misalkan nih dalam internal aja nih berempat nih. Nah, itu ada masalah. Misalkan yang satu nggak setuju, yang satu ini parah nih
Yang satu misalkan bagian keuangan ternyata pergi gitu ya. Ada krisis nih, timbulnya ada potensi untuk ke pihak eksternal. Misalkan saya sering mendengar bahwa bisnis dengan teman kalau misalkan masih yang kecil-kecilan sih oke ya. Tapi yang sudah besar mereka biasanya pecah kongsi, pecah secara tidak ingin bersama lagi secara bisnis. Yang menimbulkan jadi isu eksternal. Akhirnya ada berita-berita yang lain lah menjelekkan dari satu sama lain. Contohnya rumah makan Padang pagi sore. Saya senang makan masakan Padang gitu ya. Kalau ada yang pernah nyoba, mungkin sederhana sudah terkenal ya. Tapi ada rumah makan Padang pagi sore. Nah, itu yang punya adalah suami istri yang sudah bercerai. Jadi bedanya pagi sorenya ada yang warna hijau sama warna merah. Saya lupa yang punya bapaknya yang hijau atau punya ibunya yang merah gitu atau saya lupa gitu. Nah, itu cuma ada pecah kongsi yang akhirnya timbul di eksternal gitu ya. Oh ini reputasinya gini nih kalau yang warna ini sambil menjelek-jelekan satu sama lain gitu. Bahkan juga ada di sosial media artis A dengan artis B bentrok gitu ya. Kemarin bebek carok gitu. Saya suka kuliner jadi saya "Hah, ini yang satu bilang ini kan apa namanya resep dari saya gitu ya. Kok saya nggak dapet, saya dipecat gitu dari development resep ini gitu si chefnya ini. Tapi yang si ownernya bilang, ini kan resep istri saya ya kamu kan tidak ada di sini, ini resep orang tua saya bla bla bla. Akhirnya bentrok pecah. Yang menang adalah yang memang memiliki hak cipta di situ dan hak juga nama perusahaannya dari owner perusahaannya tersebut itu yang ini yang si chefnya ini akhirnya ditendang tapi chefnya sekarang lagi struggle lagi untuk membuat perusahaan yang baru. Nah, ini kita harus cek nih jangan sampai dari internal ke pihak eksternal. Gimana untuk memanagenya, mengkomunikasikan dengan baik. Nah, kemudian ada proaktif negatif. Jadi internal issue nih. Misalkan tadi ya, kamu jangan jangan eh, sama dia gitu misalkan. Ntar dia ini lagi isunya nih misalkan, dia mah korupsi nih. Ini padahal dia normal-normal aja gitu ya, menjalankan dengan biasa. Akhirnya ada trust issue. Nah, trust issue-nya itu kayaknya udah nggak dipercaya. Terus keputusannya juga nggak usah lagi deh nih dia ngambil kebijakan yang ada gitu. Kemudian adanya korban, adanya juga pahlawan, ada masalah juga nih. Nah, itu perlu komunikasi dari adanya komunikasi proaktif ini. Gitu. Jadi kita perlu nih untuk menumbuhkan strategi komunikasi proaktif. Jadi ketika ada isu, kita langsung, kenapa nih alasannya? Ayo kita gabung. Gitu. Kita bikin grup, kita diskusi. Nah, diskusi ini ada masalah apa? Ini ada korbannya gimana? Oke, cara mengatasinya gimana? Kira-kira di sini ada kerugian atau enggak dari suatu bisnis tersebut. Nah, dari sini pun kita ada contoh nih kasus. Tahun 2012 ada sebuah bank yaitu di Swiss melakukan efisiensi pekerja sebanyak 10.000 orang terpaksa diberhentikan. Isu tersebut berkembang mengancam reputasi perusahaan. Banyak dari karyawan yang menyuarakan pendapat mereka melalui Twitter mengenai berbagai kebijakan perusahaan sebelumnya di luar kebijakan pemberhentian karyawan. Nah, dari hal ini ya, kan kayak kemarin apa ya, yang Sritex ya, eh, pabrik Sritex terbesar untuk bahan baju pakaian itu mem-PHK kisaran 15.000 orang gitu ya di Indonesia dan termasuk terbesar dari pabrik tekstil di Indonesia. Nah, itu mengancam reputasi perusahaan juga gitu. Tapi perusahaannya toh udah nggak mau di Indonesia lagi gitu. Mereka lebih memilih untuk ekspansi ke Vietnam mungkin yang lebih murah untuk
suatu pekerjanya, tapi di sini juga ada kebijakan yang menyeramkan dari bank karena kita misalkan kita naruh di suatu bank, banknya lagi bermasalah. Nah, kita kan juga takut ya uang kita hilang. Itu akan ada em, dari negatif isu ini yang dari internal ya sebenarnya di pengeluaran, tapi ada negatif untuk penyuaraan. Contohnya ada lagi misalkan Tokopedia nih. Ada isu yang bahwa Tokopedia sekarang udah harus pindah ke TikTok Shop semua, gitu ya. Akhirnya kemudian Tokopedia menaikkan sampai 12% fee untuk produk yang laku dari si em, pembisnis atau UMKM tersebut, gitu ya. Nah, itu kita dapat pertanyakan. Oleh karena itu banyak yang memang, udah sekarang belinya di Shopee aja lah. Yang di sini problem nih. Seperti itu. Oke, nanti bisa masuk lagi join ya. Iya, Bu.